Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayah sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, dan pada hari ini kita mengawali hari kita dengan salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan salat sepanjang malam. Maka merupakan nikmat yang sangat besar. Kita merespon kasih sayang Allah dengan melangkahkan kaki kita, meringankan hati kita untuk hadir di masjid melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tak lupa juga kita perbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, kita saat ini berada di bulan Maulid Rabiul Awal, yang mananya adalah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memahami atau mengisi daripada peringatan Maulid Nabi ini, setidaknya kita berusaha untuk bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, akhlak Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling taat, penuh dengan rasa syukur dan selalu beribadah, meskipun beliau ini adalah hamba Allah yang sudah diampuni dosanya, maksum, terjaga dari dosa. Pernah dalam sebuah riwayat diceritakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa salat malam hingga kedua telapak kakinya pecah-pecah. Di riwayat yang lain itu sampai bengkak kakinya. Maka Rasulullah ditanya oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Maka beliau menjawab, "Afala akun 'abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah memiliki akhlak kepada Allah itu merupakan ketaatan, kemudian rasa syukur yang tinggi, dan ibadah yang ikhlas. Dan bagi kita yang ingin meneladani Rasulullah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan percikan-percikan akhlak dari Rasulullah. Pagi hari yang dingin, mungkin mata kita masih mengantuk dan seterusnya, kita masih mengorbankan diri kita untuk dapat hadir di masjid melaksanakan ibadah. Insyaallah ini kita sudah berakhlak kepada Allah, dan mudah-mudahan semakin hari kita meningkat akhlak kita kepada Allah. Baik kita mungkin yang belum sholat malam, kita bisa tingkatkan sholat malam. Karena dalam sebuah riwayat juga dinyatakan sholat sunnah yang paling tinggi itu adalah sholat tahajud. Maka bersyukurlah bapak, ibu-ibu yang sudah terbiasa melaksanakan sholat tahajud. Itu merupakan suatu hal yang sangat mulia sekali.
Bahkan salat sunnah tahajud ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Kemudian akhlak Rasulullah kepada sesama manusia. Rasulullah adalah pribadi yang jujur ya, amanah, penyayang, dan selalu memaafkan segala kesalahan orang lain ya. Rasulullah juga dijamin akhlaknya itu dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Sesungguhnya Rasulullah ini memiliki akhlak yang mulia. Diabadikan akhlak Rasulullah di dalam Al-Quran. Dan sabda Rasulullah SAW juga, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadisnya sahih. Jadi akhlak Rasulullah kepada sama manusia ini menebarkan manfaat ya, akhlak yang baik, memaafkan, menolong sesama, bermanfaat untuk sekitarnya. Kemudian akhlak Rasulullah juga kepada hewan dan tumbuhan. Rasulullah SAW itu melarang menyiksa hewan, menyuruh memberi makanan pada hewan, minum dan seterusnya. Jadi bersyukurlah kalau kita diamanahkan hewan peliharaan di rumah, entah itu burung atau kucing, itu boleh, kita boleh memelihara, tetapi dengan catatan kita memeliharanya dengan benar. Maka ketika kita memberi makan hewan peliharaan, menyiram bunga, memberikan pupuk kepada tanaman yang ada di rumah kita, itu merupakan sedekah kita. Maka Rasulullah juga dalam sebuah riwayat itu dinyatakan, barang siapa membunuh seekor burung secara sia-sia, maka burung itu akan mengadu kepada Allah pada hari kiamat, ya Rabb, si fulan membunuhku tanpa tujuan, bukan untuk dimakan. Jadi sangat luar biasa sekali, sangat mulia sekali kalau kita memelihara hewan, memelihara tumbuhan. Ini juga akhlak Rasulullah. Bahkan dalam sebuah peperangan Rasulullah melarang para sahabatnya untuk merusak tanaman, merusak lingkungan. Bahkan pada saat perang Rasulullah tetap menjaga akhlak beliau kepada lingkungan sekitarnya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah juga di dalam kesempatan maulid ini kita ambil hikmah, yang mana Rasulullah menekankan kepada umatnya agar memiliki sifat yang berdikari, mandiri, memiliki kerja keras. Karena Rasulullah pun seperti itu. Rasulullah adalah seorang pedagang yang dia tidak putus asa untuk terus melaksanakan mencari nafkah, ibadah dan seterusnya. Maka bersyukurlah bagi kita yang memiliki pekerjaan apapun itu, tinggi atau rendahnya, besar atau kecilnya gaji dan seterusnya, itu tidak penting di hadapan Allah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa amanah dalam melaksanakan pekerjaan kita. Dalam sebuah riwayat ada seorang yang meminta-minta kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak memberikan apa-apa kepada orang tersebut, justru bertanya kepada orang tersebut, wahai fulan, engkau memiliki apa di rumah? Engkau memiliki sesuatu, nanti kita akan jual bersama-sama di hadapan para sahabat. Kemudian orang tersebut menyatakan, saya hanya punya selembar kain dan sebuah mangkuk. Maka Rasulullah menyuruh orang tersebut datang, kemudian selembar kain dan mangkuk itu dilelang di hadapan sahabat, sehingga lakulah 2 dirham. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada orang tersebut, 1 dirham berikanlah makanan untuk keluargamu, 1 dirham lagi belilah kapak. Untuk apa? Untuk bekerja mencari kayu bakar. Maka tinggi rendahnya pekerjaan kita, besar kecilnya gaji kita, itu tidak penting di hadapan Allah, tapi yang paling penting adalah bagaimana keberkahan di dalam jabatan maupun rezeki kita. Yang mudah-mudahan kita semua bisa meneladani Rasulullah SAW melalui momen Maulid Nabi ini. Kita semakin cinta kepada Rasulullah dengan cara mencontoh teladan kita yang paling baik, uswatun hasanah kita yang paling baik, yaitu Rasulullah dalam segala aspek kehidupan kita. Demikian yang saya sampaikan, kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Mari kita akhiri dengan doa keputusan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.